In this manner, therefore pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, the glory, forever. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ada satu dimensi yang saudara memang levelnya agak berbeda, karena ini dimensi doa kerajaan Allah. Doa kebanyakan ada, kita mendengar ada doa syafaat, ada doa perangan, dan lain-lain. Nanti saudara akan lihat doa syafaat itu dalam dimensi kerajaan Allah seperti apa jadinya, seperti apa modelnya, ya. Jadi ketika kita berdoa, level kita lihat dari sudut pandang level kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kalau kita lihat dari doa yang ada di dalam orang mengenalnya doa Bapa Kami. Di dalam teks yang lain ini disebut dengan the Lord Prayer atau doa dari Tuhan. The Lord Prayer ini adalah sebuah format, dan ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu berdoa Bapa Kami atau doa seperti ini. Ya benar. Tapi ada juga mengatakan kita harus doa seperti ini. Saya juga mengatakan ya benar. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan format ini. Yang pasti adalah saudara harus tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah pola atau sebuah gambar besar tentang doa yang berdimensi lebih daripada doa yang biasa. Doa dimensi kerajaan Allah. Jadi kalau doa yang biasa, ya bedanya ya. Kalau saya ingin sebelum masuk, kalau saudara perhatikan dimensi dari doa orang kerajaan Allah dan non kerajaan Allah, itu ada dua kata yang mungkin saya bagikan. Yang pertama adalah dan yang kedua yang pertama saya bisa bilang maaf ya, give me apa misalnya ya, give us. Tapi ada dimensi yang lebih daripada sekedar give me, yaitu make me. Kalau saudara di level saya dan saudara di level give me, dan belum tentu kita mau waktu kita mau dibentuk make me Lord, give me Lord, give me Lord. Ini adalah dua dimensi yang berbeda. Menurut saudara, yang dimensi kerajaan Allah yang mana? Make me. Kalau saya bilang ini adalah mental. Mental doa orang kan kelihatan, kan? Orang berdoa mentalnya kelihatan. Saudara, apakah meminta itu salah? Ya. Tidak. Tapi meminta itu adalah salah satu level. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita bukan hanya minta Tuhan give me sunrise, give me
a piece of cake. Give me a blessing. Give me some money. Ya, kita tidak hanya meminta supaya Tuhan berkati kita, tapi level kita adalah kita mau naik level, kita akan naik level. Jadi kita punya level itu naik, kita pakai bahasa Indonesia. Kita bukan saja meminta Tuhan untuk give me, tapi kita mau naik level. Make me. Katakan haleluya. Karena kalau kita dibentuk, apa yang kita minta Tuhan bisa beri. Tapi kalau kita minta saja, minta yang orientasinya kebutuhan kita, itu pembentukan belum tentu masuk dalam satu paket. Kalau kita dibentuk, kebutuhan kita akan disediakan. Tapi kalau kita hanya meminta kebutuhan kita, belum tentu kita akan terbentuk. Jadi kalau doa syafaat sama dengan mental give me, maka kita akan memerintah Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi kalau doa syafaat sama dengan mental make me, jadikan aku, jadikan kami, jadikan gereja kami. Untuk apa? Menjadi pendoa syafaat bukan kepentingan kita, tapi kepentingan kerajaan Allah. Sampai di sini sudah bisa tangkap mental ini. Haleluya. Mental ini harus kita miliki. Mental jemaat GBI Tiberias harus seperti ini. Bukan mental give me aja kita sudah lewati. Kita berdoa bukan? Kita meminta. Tapi level doa ini adalah level yang harus kita naikkan sampai kita Tuhan bukan give me lagi, tapi bukan beri saya Tuhan, tetapi bentuk saya Tuhan. Haleluya. Saudara mau terima berkat? Saudara mau dibentuk? Itu levelnya lebih baik, lebih tinggi lagi. Nah, doa dimensi kerajaan Allah, kalau saudara nanti lihat poin-poin yang saya jelaskan, memang ada kaitan dengan give me barangkali. Give me dalam arti kebutuhan kita saja. Sampai di sini boleh bilang haleluya. Jadi mental saya, mental kita, mental saudara dan saya, mental gereja kita bukan hanya mental give me, beri saya, tetapi mental kita adalah make me, bentuk saya. Karena levelnya lebih tinggi. Latih saya, transformasi hidup saya, upgrade hidup saya. Maka segala sesuatu yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, sediakan bagi kita. Haleluya. Kalau give me saja, bahwa Tuhan tidak beri, kita bisa kecewa. Tapi kalau make me, Tuhan belum beri, kita tahu pembentukan belum selesai. Itu bedanya. Mau dibentuk? Salah satu yang harus kita bentuk sekarang adalah doa dimensi kerajaan Allah. Doa dimensi itu pola, pattern, model kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang bilang kita boleh doa Bapak kami, boleh itu jadikan pola, patron, garis besar, somatis, ya boleh. Yang penting jangan salah satu yang saudara pegang dan jadi fanatik di salah satu. Kalau gereja kita menggunakan doa Bapak kami juga, ya. Kalau gereja yang lain tidak. Gereja di Pantekosta lain tidak. Ini sudah boleh saya hapus? Ya. Yang mau foto dari jauh silakan. Sudah? Mental give me, naik level mental make me. Bukan hanya beri saya, tetapi
saya. Oke. Pembentukan itu yang gak enak. Kalau make me dengan give me, enaknya give me. Tapi pembentukan membuat apa yang kita terima bisa kapasitasnya lebih besar. Yang pertama dalam dimensi kerajaan Allah, baca ayat bagian awal doa tadi, the Lord Prayer. Yaitu yang pertama, baca gantian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. 13. Ayat 9. Ayat 9, teman-teman. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama ada muncul adalah Bapa kami yang di surga. Yang ngomong menyebut yang jadi objek tujuan subjek dari doa, walaupun yang bicara itu subjek, tapi doa itu yang sebenarnya subjeknya adalah Tuhan tujuan doa. Ya oke, tujuan doanya adalah Bapa. Jadi Bapa di sini yang ngomong adalah anak. Bapa kami, kata Bapa ini adalah soal relasi. Kalau ada yang ngomong Bapa, berarti yang ngomong itu adalah anak. Pastikan kalau kita berdoa dalam dimensi kerajaan Allah, status kita apa? Status kita anak. Dari mana kita tahu status kita anak? Dari mana kita tahu status kita sekarang anak? Adalah kita sudah lahir baru. Yes, itu Yohanes 1 ayat 12. Baca. Ini anak. Kalau saudara seseorang panggil Bapa, dia bukan anak. Ada masalah di situ? Ya. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya, dulu ada celoteh orang-orang Pantekosta dan non Pantekosta. Tolong ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan barang. Kalau sampai kalau tolong anak-anak siapa? Untuk satu balas. Tahu anak siapa? Karena apa? Saudara, orang bingung tentang anak. Anak itu kapan terjadi pada kita? Saat lahir baru atau saat percaya. Saudara sudah lahir baru, maka saudara boleh berseru Bapa. Ya. Orang yang belum lahir baru, dia berseru Bapa. Bapak bingung, ini anak siapa ini? Jadi dalam doa dimensi kerajaan Allah, pastikan awalnya doa kita mau didengar, mau dijawab, hubungan kita dengan yang Bapa di surga itu kita siapa? Kalau kita adalah anak, maka potensi untuk didengar itu sangat perspektif, sangat kuat. Itu sebabnya orang-orang harus dilayani pertama. Kalau menjadi orang Kristen harus lahir baru. Ini pelayanan yang harus gereja kita kerjakan. Bukan hanya Kristen KTP, tapi Kristen lahir baru. Kenapa kenapa harus lahir baru? Karena waktu kita mau berdoa dalam dimensi kerajaan Allah tidak akan connect. Karena doa ini berdimensi hubungan. Katakan hubungan. Jadi kalau hubungan tidak ada, maka akan bermasalah. Karena biasanya seorang bapak itu mengenal anaknya, misalnya suara anaknya, cara anaknya menangis, cara anaknya bercerita. Bahkan kebutuhan anaknya bapaknya sudah tahu sebelum anak itu meminta. Itu bapak yang sebenarnya. Jadi dalam konteks doa dimensi kerajaan Allah, pastikan anak itu adalah status saudara dan saya. Status anak adalah sudah fix. Saya adalah anak. Haleluya. Kalau saya adalah anak, maka saya adalah
ahli waris. Tapi anak di sini saudara harus ingat ada dua anak yang dalam kita, yaitu anak yang pertama teknon dan anak yang kedua wios. Nah, kalau saudara punya status anak di sini, kemudian saudara terus berproses bertumbuh berpindah kepada anak yang dewasa, prosesnya jalan, maka itu anak yang benar. Anak yang benar. Tapi kalau prosesnya tidak jalan, maka itu disebut dengan ada anak yang saya baca di Ibrani pasal 12 ayat 5. Ibrani pasal 12 ayat 5. Kalau dia stuck, proses pertumbuhannya berhenti, maka dia disebut bukan teknon, bukan wios. Tapi ada anak yang saya sudah tidak ingat karena tidak siapkan. Ibrani 12 ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Di mana ada tulis anak gampang. Ayat apa ya? Coba baca. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, kita juga harus ingat bahwa walaupun seseorang punya status sebagai anak, tapi ada anak yang anak gampang. Anak apa? Anak gampang. Anak gampang itu bahasa Inggrisnya illegitimate son. Illegitimate son artinya anak yang tidak sah. Anak yang akhirnya secara proses menjadi tidak sah karena satu poin, tidak mau. Coba cari tahu kenapa dia menjadi anak gampangan. Kenapa? Ya? Tidak mau? Ya, benar sekali. Tidak mau dididik. Saya kaitkan dengan doa kerajaan Allah. Kalau ada orang berdoa, Bapa kami di sorga, tapi orang itu minta maaf, sudah lahir baru, tapi tidak mau diajar, tidak mau dididik, apakah hubungannya baik-baik saja atau bermasalah? Bermasalah. Jadi kita mulai terbuka ya. Ternyata tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, betul? Tidak semua yang berseru Bapa mendengar. Coba lihat Roma 8. Ini kan Yohanes 1 ayat 12. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Ayat selanjutnya Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. ya, oleh roh itu, roh anak yang namanya roh sanksi. Oleh roh itu bersaksi bahwa kita betul anak karena prosesnya dari teknon terus progres ke uios. Tiap orang beda ya, beda posisi, beda level, beda apa? Dimensi sama, beda level. Nah, setiap orang Roh Kudus yang bersaksi bahwa dia betul-betul adalah anak, mau anak teknon kan atau anak uios, yang penting bukan anak notos. Notos itu anak gampang. Jadi ketika ada when something trouble, ketika ada suatu masalah dalam proses teknon ke huios, maka ada masalah soal hubungan.
hubungan. Jadi orang Kristen tidak otomatis punya hubungan dengan Bapa baik-baik saja. Setuju dengan saya, katakan amin. Mau contoh kasus? Contoh kasus itu ada anak bungsu dan anak sulung. Ternyata kalau lihat ceritanya dua-dua terhilang loh. Dua-dua terhilang. Yang satu terhilang di perantauan dan yang lain terhilang di rumah sendiri. Halo, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan kita aktif di gereja, aktif di pelayanan, tapi hubungan bermasalah. Hubungan bermasalah, tidak lagi bersedia diproses, dibentuk, tidak mau dididik, akhirnya ketinggalan dan menjadi anak gampangan. Sehingga ketika kita berdoa dalam dimensi kerajaan Allah, Tuhan itu bertanya, hubungan kita apa? Hubungan kita apa? Yang mengasihi semua orang, ya. Tapi doa dimensi kerajaan Allah, doa yang betul-betul bukan soal doa yang biasa saja. Itu penekanannya Tuhan mau kita sadari posisi kita, sadari poin kita siapa di mata Bapa di sorga. Dan saya yakin kita semua adalah anak Allah. Kita anak yang sudah lahir baru, tek bawang, amen. Dan kita adalah anak, bukan anak notos yang lari dari pembentukan, lari dari proses, tapi kita anak yang sedang menuju menjadi putra, jadi anak Allah yang huios. Dan pekerjaan untuk menjadi huios ini firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi ketika saya dan saudara terus diproses, maka seiring dengan proses itu doa kita makin powerful, doa kita makin penuh kuasa. Karena ada ayat yang mengatakan begini, Yesus bilang pada Bapa di sorga, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Pernah dengar? Nah, kalau level seperti itu, Bapa tentunya lihat hubungannya tidak bermasalah. Mari lihat di mana Yesus disebutkan oleh Bapa, inilah anakku yang kukasih. Matius 3:17. Baca. Yesus adalah pola kita menjadi bagaimana menjadi anak. Matius 3:17. Matius 3 ayat 17, 16 dulu, langsung 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan kata anak di situ, ada kata anak ya. Anak di situ pakai kata yang sama dengan di Roma 8:14. Inilah anakku huios. Inilah anakku huios yang kukasihi. Inilah anakku yang dewasa. Yesus saja dibentuk. Ingat ya, jangan tertarik dengan cerita Yesus sebelum umur 30 tahun. Tidak ada inspirasi Roh Kudus tentang cerita-cerita itu. Sebab selama itu prosesnya kecuali 12 tahun muncul. Selama itu adalah proses Yesus mengkenoa dirinya dan berserah kepada Bapa dan Roh Kudus untuk mengalami make a man. Yesus dibuat menjadi manusia 100% selama 30 tahun. Pembentukannya 30 tahun loh. Luar biasa. Selama itu tidak ada catatan Alkitab tentang buku lain mencatat Yesus membuat merpati dari tanah. Ya toh? Itu spekulasi. Jangan tertarik karena 30 tahun sebelum Yesus tampil, sebelum ada Matius 3 ayat 17, 30 tahun tadi proses make me dan Jesus. Proses pembentukan Yesus, karena Yesus dalam posisi kemanusiaan 100%. Dia dibentuk. Katakan Yesus dibentuk.
Jadi kalau Yesus saja dibentuk, kita Siap dibentuk. siap dibentuk. Berapa banyak orang sudah tampil tapi tidak mau dibentuk. Pembentukan Yesus lewati 30 tahun. Sekolah mana yang 30 tahun? Gelar apa kalau 30 tahun kuliah? Koko, profesor, doktor, kafedator, bocor. 30 tahun. Dan dalam 30 tahun itu jangan lupa statusnya tetap Allah. Dia tidak berubah. Katakan bagaimana bertahan 30 tahun tidak tergoda untuk menggunakan kealahan, itu hal yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang, inilah anakku yang aku kasih. Ada 2 poin di situ. Tuhan kasihi, ya, dan Tuhan berkenan. Orang-orang yang mental make me, Tuhan pasti sayang, Tuhan pasti berkenan. Orang-orang yang mental cari Tuhan, give me saja, jauh dari berkenan. Karena pola kita adalah Yesus. Katakan, pola kita adalah Yesus. Di mana perhatianmu? Di mana kasihmu? Di mana berkatmu? Di mana pertolonganmu? Mental, give. Saudara pernah bilang begitu? Tuhan, di mana mujizatmu? Tuhan bilang, masih di sini mujizatku. Tapi mau dan kamu dibentuk. Haleluya. Katakan haleluya yang keras. Jadi ketika proses dibentuk, itu dalam rangka waktu kita mau berdoa dalam dimensi kerajaan Allah, itu hubungan kita tidak bermasalah. Hubungan tidak bermasalah. Karena doa orang benar, bila dengan yakin, didoakan sangat besar. Mari kita lihat di mana ayatnya. Gantian baca ya. Yakobus 5:16. Coba baca. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui kamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Doa besar kuasa. Ada apa di dalam doa besar kuasa? Ada 2 tadi. 1, apa tadi? Benar. Dan yakin. 2 variabel ini saudara kelihatan sekali dalam format ini. Kalau saudara anak saudara yakin bapakmu akan memberi, ya. Tapi kalau saudara anak lotos, saudara yakin? Tidak. Nanti mendapat jotos. Tahu anak lotos? Anak gampang. Jadi kalau kita punya proses hidup kita surrender to the Holy Spirit dengan firman dan Roh Kudus, berserah pada pembentukan make me tadi itu, bukan give me, maka kita akan jadi benar. Kan Tuhan bilang, aku berkenan karena ini proses Yesus capai, will. Kita walaupun belum capai, tapi proses jalani. Katakan amin. Maka ketika kita memiliki posisi itu yang disebut dengan benar, bukan notos. Karena notos ini illegitimate son, anak yang tidak benar, anak yang tidak sah. Benar, sah, itu kan sama toh. Anda benar, berarti Anda bebas. Anda sah, Anda benar. Nah, yakin itu soal relasi. Seberapa yakin Noel terhadap Pak Robi kalau meminta roti? Hah? Langsung diberikan. Sangat yakin berarti kan? Jadi pertanyaan, seberapa yakin Noel? Yakin. Sangat yakin.
Karena tidak pernah Pak Robi ketika minta roti diberikan batang sesapu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Beli roti, minta roti dikasih batang mungkin pernah. Tapi nggak pernah yang sebaliknya, batu nggak pernah. Jadi doa orang benar itu soal hubungan, bukan hubungan notos. Tapi teknon yang mau diproses menjadi wios. Kemudian doa orang yang yakin adalah faktor keyakinan status kita. Saudara dan saya tahu enggak? Saudara yang tahu persis saudara punya hubungan dengan Tuhan seperti apa? Artinya berkenan atau tidak? Saya saudara sudah tahu. Betul? Jadi kalau saudara yakin saudara tidak bermasalah dalam hubungan dengan Bapa, maka saudara juga berserah untuk terus make me Lord, bentuk saya. Maka saudara punya dua variabel tadi, doa orang benar dan doa orang yakin. Maka hasilnya doa kita, prayer kita adalah powerful. Yes. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab, tugas kita bukan menjawab doa kita, tapi memastikan posisi kita, posisi hubungan kita benar dan kita yakin. Caranya adalah lihat kita hubungan dengan Bapa, kita anak. Oke, proses pendewasannya masih jalan atau berhenti. Kalau dia berhenti tidak mau dididik, maka kita jadi anak gampangan. Anak gampangan memiliki sesuatu belum tentu dapat. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, sampai di sini bisa tangkap. Haleluya. Kalau baca ayat yang bagian 9 kalimat kedua, Matius 6 ayat 9 kalimat kedua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, dikuduskanlah namamu. Saya melihat bahwa dikuduskanlah namamu ini adalah variabel yang saya tangkap adalah soal kalau saudara punya hubungan dengan Bapa di sorga, yang harus saudara pastikan adalah yang kedua, kuduskanlah nama Tuhan. Dan ini poin yang saya lihat adalah kata hormat. Allah tidak mau namanya dipermainkan. Setuju katakan amin. Allah tidak mau namanya disebut secara sembarangan, sia-sia. Menyebutnya Tuhan, Tuhan, daratan, darah Yesus sepanjang jalan, ya, daratan, Tuhan, Tuhan, apa lagi? Darah Tuhan, sedikit darah Tuhan. Jadi sesuatu yang kudus. Tadi kan apa? Dikuduskanlah namamu. Kudus, sudah tahu kata kudus itu ada bahasa yang saya belum teliti kata aslinya di situ apa, tapi ada kata hagios. Nah, kalau sudah bicara soal hagios, ini bahasa Inggrisnya kalau tidak salah apa bacanya ini? Kalau tidak spray. Ini diapakan? Artinya pisahkan. Atau kalau berupa dua barang yang sama,
Bedakan. Kamu menyebut Biapong dan menyebut nama Tuhan. Amen. Amin. Menyebut sesuatu dengan tidak hormat akan berdampak bagi orang yang punya nama. Coba halo, kuduskanlah nama Tuhan, dikuduskanlah namamu. Tuhan jangan dibawa ke area bercanda. Katakan amin. Amin. Jadi saudara ada orang mendengar oh Tuhan. Tapi itu spontan orang-orang Pentakosta. Dan mereka rasa itu itu kebiasaan yang kelihatan rohani, tapi itu kebiasaan yang lama-lama bergeser. Ya. Dan orang mulai tidak hormat pada Tuhan. Ya. Mengapa dulu ada kata hormatihu, ada pakai kata hu, Ya. ya, pujihu, ada dulu ya, Ya. kata-kata dulu. Lagunya masih ada contoh. Ya, pujilah Tuhan Hua, ya, Tuhan Hua, pujilah Hu. Itu adalah salah satu contoh berbahasa menyebut kata ganti Tuhan yang sangat sakral, sopan, atau bahasa Inggrisnya die will be die. Berapa banyak orang menanya kurang ajar dengan Tuhan dari segi pengucapan, dari segi bahasa. Lanjutkan seboleh tarik ke tubir Tuhan daratan. Kebiasaan itu sepertinya dianggap biasa, tapi Tuhan itu tahu dari mana asal kata plesetan itu. Saya dulu pernah dipanggil begini. Oh, mana Markus? Jadi Markus, satu Markus, Max, bukan Markus. Saya tidak terima sebelum panggil Markus. Atau istri saya Konces. Jadi itu kata-kata plesetan itu. Roches, Greces. Jadi kata-kata seperti itu ada orang melihatnya sebagai sebuah keakraban, tapi keakraban yang kebablasan. Tuhan itu tidak banyak yang butuh dari kita. Yang butuh dari kita adalah rasa hormat. Katakan haleluya. Jadi kalau saudara lihat Matius pasal 1 ayat 6, pisahkan menyebut nama teman dengan nama Tuhan. Maliaki 1 ayat 6. Dimensi kerajaan Allah, doa itu hormat harus tidak boleh lepas dari dalamnya. Rasa hormat, katakan rasa hormat. Maliaki 1 ayat 6. Maliaki 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya, Ya. seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya. Berhati-hatilah dengan kata-kata dalam hal menyebut nama Tuhan. Itu sebabnya orang Israel itu ada kata yang tetragrammaton. Ini sebenarnya aslinya Yod He Waw He, tidak bisa dibaca. Tidak ada orang bisa baca. Maka mereka menggantinya dengan kata Adonai. Dan huruf-huruf
sini, dipindah ke sini, supaya dalam rangka setiap kali ketemu ini, orang dapat ingat Adonai. Ini apa namanya? Adonai Elohim. Ya, ini yang dipindah ke sini, jadi dia begini. Ini begini Adonai. Dua titik ini pindah ke sini. Ya, kemudian ini pindah ke sini. Jadi bacanya Yehwa, bukan Yahweh. Yehwa. Tapi itu pun tidak boleh. Jadi orang bilang kita harus sebut Yehwa, Yahweh. Sedangkan kalau sudah punya nama Allah, coba pakai Allah. Nama Allah dirubah menjadi Allah, berubah karena Allah perempuan, Allah laki-laki. Yehwa dengan Yahweh berbeda karena aslinya tidak bisa dibaca. Kalau dipaksakan itu cuma menolong orang awam yang non Yahudi asli, Yahudi yang sudah tidak asli, dan menolong untuk mereka bisa melafal. Tapi tidak boleh diucapkan sembarangan, tidak boleh. Mau doa kita dimensi kerajaan Allah, berhenti melesetkan nama Tuhan. Katakan amin. Kalau aku ini Bapa, ini kan yang satu tuh. Kalau aku ini Bapa, di manakah rasa hormat? Rasa hormat berarti soilah kan kalau ditanya, di manakah sepatuku? Di manakah maiku? Ada di sini, nggak mungkin ditanya. Di manakah rasa hormat? Berarti ada yang bilang. Gereja kita harus menghormati. Ada lagu dulu, lagu bahasa Ibrani. Saya lupa ya. Dia punya nada begini. La 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 asik dan ada yang akan datang. Itulah bahasa Yunani bilang Alfa dan Omega. Hati-hati menyebut nama Tuhan dalam konteks apapun, karena itu menunjukkan rasa tidak hormat. Kenapa Imam Eli ditolak oleh Tuhan? Coba cari. Kamu lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku. 1 Samuel 1 atau 2. Coba lihat. Hormat itu penting. Jadi Bapak itu susah. Ya? 1 Samuel 2 atau 9. 9. 1 Samuel 2 ayat 29. Ini soal hormat. Baca. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan lobang kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ya, mengapa engkau Eli menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati aku? Halo, menghormati anak apa salah? Tidak. Menghargai anak apa salah? Tidak. Tapi Imam Eli ditolak oleh karena lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhannya. Nah, ini pilihan yang tidak mudah. Ada orang oleh karena anak, ya kalau kita kasih contoh, ada banyak contoh. Tapi sudah tangkap pesannya ya, bahwa dalam konteks doa kita kepada Tuhan,
dalam dimensi kerajaan Allah, doa kita akan nyangkut di plafon kalau rasa hormat tidak ada. Merasa Tuhan itu sepele, merasa Tuhan itu biasa, merasa Tuhan itu, Tuhan kan teman kita, Tuhan kan paham kita. Iya, waktu baru bertobat. Tapi kalau sudah dalam proses teknokuyos, tidak lagi pakai istilah itu. Tuhan kan baik, berkali-kali Tuhan mengampuni kita. Ya, tapi Tuhan ada batas sabar dalam hal untuk orang-orang yang tidak mau dibentuk. Saudara tahu, karena kurangnya hormat, Esau mengalami satu keadaan di Ibrani pasal 12 ayat 17 atau 16, ayat 17. Baca. 12, 17 atau 17. Tolong baca. Esau punya sikap. Firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, bantu saya. Apa kesalahan Esau? Memandang rendah. Ini, saudara-saudara, perasaan ini bisa menjangkiti siapapun, bisa menjangkiti semua kita. He who despises the word of God, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Saudara meremehkan karena begini, minta maaf yang sudah berumah tangga, makin lama kita minta maaf, makin lama makin merasa biasa. Itu rasa biasa itu, kalau dia berpindah ke rasa pandang enteng, itu masalah. Haleluya. Gereja juga begitu. Tiap minggu aku dapat, tiap minggu aku dapat, tiap minggu aku dapat. Aku harga terus, hidup itu terus, kalau aku dapat, mata itu terus, testa itu terus. Lama-lama jadi rasa biasa. Padahal Tuhan menuntut rasa hormat. Saudara kan? Gereja kita menjadi gereja yang hormat Tuhan. Gereja yang namanya Unusual Church. Tapi dia tidak muncul. Gereja yang unusual church biasa Tuhan. Bahkan Tuhan jadi alat, Tuhan jadi kuda. Kalau kita menjadi gereja yang unusual church, gereja harus menjadikan Tuhan sebagai inti. Katakan inti. Tuhan adalah pusat dari pelayanan kita. Dan Tuhan tidak butuh yang lain. Karena semua uang dari Dia, bukan? Semua materi dari Dia, bukan? Yang Dia tidak bisa menciptakan dalam pengertian tanda petik adalah menghormati diri sendiri. Dia butuh kita. Kita harus apa? Hormat. Ada lagu lama. Hormat bagi Allah. Sama-sama. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi roh penghibur ketika yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara, gereja mula-mula pernah melewati satu proses ketika rasa hormat itu bergeser, sudah jadi kebiasaan. Itu peristiwa Ananias dan Safira. Perasaan hormat bergeser, dan perasaan hormat bergeser
terjadi di sejarah gereja ketika ketuhanan diganti dengan kepemerintahan sekuler. Di situ gereja merosot luar biasa. Uang jadi raja, posisi jabatan jadi raja, dan itu sudah sedang melanda gereja modern. Dan gereja modern kayaknya dalam tanda petik lebih menghormati orang punya uang daripada orang tidak punya uang. Betul atau betul? Dan kalau itu ada di tempat kita, maka rasa hormat pada Tuhan akan tergeser atau terabrasi atau tererosi, terdegradasi, tereliminasi. Halo, saya berjuang di gereja ini sampai bergembala bukan untuk cari apa, tetapi supaya rasa hormat pada Tuhan jangan berubah. Katakan jangan berubah. Karena inti dari pelayanan ini adalah Tuhan. Kita tidak lihat dia, tapi dia ada di sini. Katakan haleluya. Kuduskanlah nama Tuhan. Bukan namanya saja, tapi kalau saudara menyebut nama itu menyebut apa? Identitas. Ya, saya lebih sebut kepada kata nama itu perwakilan dari pribadi. Merusakan nama baik bisa dituntut toh? Pasal berapa? Tahu. Pencemaran nama baik, perlakuan kurang menyenangkan, itu dituntut. Pasalnya ada. Ketuhan, halo, ketuhan ada pasal? Ada. Di manakah rasa hormat? Kalau aku ini Tuhan, kalau aku ini Bang, baca ulang ayat itu. Maleakhi pasal 1 ayat 6. Baru ada ayat yang mengatakan kamu tidak hormat aku karena yang kau bawa itu cacat. Ayat berapa itu? Ya, 15 coba lihat. Hari kita mau lagu-lagu dulu bilang ku beri yang terbaik karena apa? Kita menghormati. Apakah saudara pergi ke wali kota yang hari ulang tahun, saudara bawa pisang goreng cucu lebih? Dia terima mungkin, tapi perasaan masa kita selevel pisang goreng. Betul? Rasa hormat terlihat pada tindakan. Maleakhi 1:6. Baca. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat berapa yang bilang dengan membawa apa? Ya? 78. 15 boleh baca. Boleh gantian, boleh baca terus. Ayat berapa? Ya, yang membawa korban cacat. Coba baca ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidak Ya. itu jahat. Ya, Apabila kamu membawa binatang yang bimbang dan sakit, tidakkah itu jahat? ya. Malah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Cobalah bawa pada bupatimu seekor ayam kentok, ayam buta. Apakah ia menerima? Karena bupati waktu itu sama dengan raja. Kalau lagi cari lagi caleg bawa ayam kentok tetap dia terima, karena dia lagi cari suara. Tapi kalau dia sudah berkuasa bawa ayam kentok, apakah dia akan menerimanya? Pelayanan kita jangan seperti ayam kentok, maksudnya harus yang terbaik.
yang optimal, artinya semampu yang kita upayakan. Kalau soal memang selewat zona mampu itu optimal, ya optimal. Apa yang kita boleh upayakan, karena kita membawa sesuatu dengan rasa hormat, karena ini akan berdampak pada waktu kita berdoa, berdampak. Orang berdoa kepada pribadi yang ia tidak hormat tidak mungkin dapat jawaban, bukan? Katakan amin. Kata hormat padannya dengan takut. Orang yang sudah tidak hormati tidak mungkin kau takuti dia. Betul? Kalau sudah tidak takut dia, sudah tidak mungkin hormat dia. Takut Tuhan, hormat Tuhan itu satu paket. Sebab takut tanpa hormat itu ketakutan melihat seperti lihat popok. Betul? Tapi takut dengan hormat itu ketakutan kudus. Takut karena melihat setan, takut lain itu. Jangan takut seperti itu. Tapi harus takut hormat pada Tuhan. Jangan salah ayatnya. Jangan kamu takut, termasuk Tuhan dia tidak takut. Karena itu berbeda segmen, ya. Karena Tuhan itu takut dan hormat. Kalau aku ini Tuhan, di mana rasa hormat, mana rasa takutmu? Dari mana kami menghina engkau? Dari korban yang kau bawa. Korban apa? Masa binatang buta kau bawa? Coba bawa kepada bupati kalau dia terima. Bupati waktu itu Serobabel. Dia terima kan? Kalau dia dusta dan beda sama dengan kita, akan begitu Tuhan kita. Halo, katakan haleluya. Jadi kalau saudara mau doa kita itu tidak nyangkut di plafon, hubungan harus terus kita bangun, amin. Kemudian rasa hormat tidak boleh apa istilah yang bahasa Indonesia? Tergerus mata, lama-lama longsor, tergerus oleh air yang lewat, tergerus rasa hormat ini kan sama dengan iman. Imanmu tahun lalu belum tentu kuat, waktu itu kuat, belum tentu iman tahun ini. Rasa hormatmu bulan lalu dengan rasa hormatmu bulan ini belum tentu sama. Maka rasa hormat harus dijaga. Katakan rasa hormat harus dijaga. Rasa hormat harus dijaga. Ada satu upacara bendera, karena orang tidak terlalu mengerti, cuma disuruh kumpul upacara. Satu komandan baru kali itu dia berpimpin, dia komando kepada sang saka merah putih. Dia bagi kepada merah sangka putih. Dia menghormati tapi tidak paham. Kita hormat Tuhan, kita paham siapa dia. Apakah dia layak dihormati? Dia bukan cuma layak. Kata layak kurang pas. Tuhan mau layak disebut, bukan layak saja. Ya, bahkan kata wajib. Dia satu-satunya yang artinya berhak, dan kita wajib, dia berhak untuk disembah. Kalau layak artinya ini pisang bagus, ini pisang busuk, ini pisang busuk. Ini pisang busuk, cuma satu yang layak. Itu kata layak. Tuhan bukan cuma layak. Tuhan lebih dari segalanya, katakan amin. Jadi dia pantas dihormati. Sudah seharusnya dihormati. Kata yang dipakai tadi, wajib dihormati. Kalau kamu tidak memberikan itu, maka kita tidak bisa berharap doa kita powerful, kan? Doa dimensi kerajaan Allah, hubungan itu harus dijaga. Rasa hormat pada Tuhan harus dijaga. Katakan haleluya. Kalau rasa hormat itu harga mati bagi Tuhan. Boleh saudara lakukan sesuatu pada Tuhan apa saja, tapi tanpa rasa hormat, Tuhan itu tersinggung. Katakan berikan hormat Tuhan. Hormat Tuhan. Hormat Tuhan penting sekali dalam rangka, walaupun mungkin kita doa tidak sampai ucapkan kata-kata. Hari ayat terakhir karena so lewat 1 jam. Boleh jangan 2 poin kan? Haleluya. Senang sekali 2 poin. Waktunya habis. Mari saya kira itu main. Mari saya perlihatkan kepada saudara Roma 8 ayat 26. Mari lihat dimensi baru dari ayat ini. Roma 8. Silakan bantu. Ayat 26. Sudah lama baca ayat ini toh? Ya. Tidak. Roma 8 ayat yang ke-26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang kita ucapkan. Roh membantu kita, bahasa Yunaninya sunanti lambanomai, beda sekali. Sunanti lambanomai, membantu kita. Artinya dia setelah kita berdoa dengan dimensi ini, setelah kita berdoa dengan dimensi ada hubungan yang kita jaga, rasa hormat yang kita pelihara, maka Roh Kudus akan membantu kelemahan-kelemahan doa yang tidak terucapkan. Maaf Bapak Ibu, orang mesti pegang nih, paham ini. Roh Kudus tidak membantu orang yang tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus tidak membantu orang yang tidak mau menjaga hubungan. Dan Roh Kudus juga tidak mau membantu orang yang tidak hormat Bapa. Setuju dengan saya katakan amin? Jadi Roma 8 ayat 26 bukan semua orang boleh pakai ayat itu. Roh Kudus bilang, kamu udah hormat Bapa, gimana saya bantu kamu? Kamu dengan hubungan Bapa, kamu teknon, tidak mau jadi buyos, kamu mau terus jadi notos, anak gampangan, bagaimana saya bantu kamu? Roh Kudus kan bukan kuda, sehingga dipermudah. Dia akan tertarik dengan kita kalau dia lihat hubungan kita jaga terus. Dan kemudian dia akan tertarik kalau dia tahu kita punya rasa hormat pada Tuhan itu numero uno, nomor satu. Hormat dia, tentunya hormat pelayanannya, amin. Hormat orang-orangnya, hormat hadiratnya. Kalau itu ada, Roh Kudus akan sunanti lamba nomai, turut bekerja, membantu kelemahan-kelemahan kita. Saya tulis, gak ada istilah bagus kan? Nanti lamba nomai. Jangan berharap, bilang pada teman-teman nanti ya, kamu jangan berharap Roh Kudus bantu kamu punya doa. Kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan, kamu tidak jaga. Kamu jangan berharap Roh Kudus bantu kamu punya doa. Kalau rasa hormatmu pada Tuhan datang dan pergi sesuka hatimu. Setuju dengan saya, katakan amin. Belum semua. Boleh bilang haleluya? Jadi prinsip ini kiranya membuat doa-doa kita dimensinya bukan dimensi give me saja, tapi make me. Make me in relationship with God. Make me in honor with God. In honor before God. Pakai istilah-istilah yang kurang tepat nanti dia. Buat saya punya hubungan, buat saya punya hormat, baru doa saya powerful. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.